Halo semuanya, pernah gak sih kalian mau cerita soal kegiatan sehari-hari pakai bahasa Inggris, tapi bingung mulainya gimana? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas simple present tense, biar kalian bisa langsung pede ngobrol. Siap? Yuk, kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana sih cara kita bilang saya bangun pagi atau dia kerja di kantor? Kunci jawabannya itu cuma ada di satu kali tense, dan hari ini kita akan pecahkan bareng-bareng. Jadi, kapan sih kita pakai tense ini? Jawabannya simple banget. Kalian bisa pakai ini buat semua hal yang jadi kebiasaan atau rutinitas. Contohnya, minum kopi setiap pagi. Terus bisa juga buat fakta yang gak akan berubah. Misalnya matahari terbit dari timur. Gampang kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ini langkah pertama dan paling penting. Bikin kalimat pernyataan atau kalimat positif. Kalau bagian ini udah dikuasai, percaya deh, sisanya bakal jauh lebih gampang. Lihat deh, resepnya simple banget. Cukup subjek, terus langsung diikuti kata kerja. Kadang-kadang bisa kita tambahin objek. Nah, ini tuh ibaratnya tulang punggung dari hampir semua kalimat yang bakal kalian buat. Sangat mendasar, tapi kuat banget. Dan bagian paling enaknya, kalau subjek itu I, you, we, atau they, kata kerjanya gak usah diubah-ubah sama sekali. Biarin aja dalam bentuk aslinya. Kayak contoh ini nih, I eat lunch. Kata eat ya tetap eat. Gampang banget. Eits, tunggu dulu. Ada satu aturan kecil tapi super penting. Ini satu-satunya pengecualian yang harus banget kita perhatikan. Dan ini khusus buat subjek he, she, dan it. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia kuncinya. Coba perhatikan baik-baik bedanya di tabel ini. Untuk he, she, dan it, kita wajib menambahkan akhiran s di kata kerjanya. Jadi bukan he walk, tapi he walks. Ingat ini baik-baik ya, karena ini aturan emas dalam simple present tense. Yuk kita lihat aturannya dalam contoh nyata. Perhatikan deh, kata kerjanya works dan start itu ada tambahan s-nya. Karena subjeknya he dan she. Sementara itu, wake up dan play tetap sama saja. Karena subjeknya I dan you. Gimana? Sekarang udah lebih jelas kan? Oke, bikin kalimat positif udah bisa. Sekarang gimana kalau kita mau bilang tidak? Gampang kok. Kita tinggal panggil dua kata bantu andalan kita buat bikin kalimat negatif. Ya, buat bilang tidak kita butuh sedikit bantuan. Kenalin nih, dua pahlawan kita, do not dan does not. Tugas mereka itu gampang, cuma ngebantuin kita mengubah kalimat positif jadi negatif. Kita tinggal letakkan mereka persis sebelum kata kerja utamanya. Nah, untuk subjek I, you, we, dan they, kita pakai do not, atau yang lebih sering disingkat jadi don't. Lihat deh kalimatnya, they study English. Bisa langsung berubah jadi they don't study English. Simple. Oke, sekarang fokus ya. Ini bagian paling sering bikin orang keliru. Waktu kita pakai doesn't untuk he, she, atau it, huruf S di kata kerja utamanya itu harus hilang. Loh, kok bisa? Anggap aja huruf S-nya itu udah pindah dan gabung ke dalam kata doesn't. Jadi ingat selalu, yang benar itu he doesn't work, bukan he does works. Oke, kalimat positif beres, kalimat negatif juga beres. Siap buat naik ke level berikutnya? Sekarang kita belajar bikin pertanyaan sederhana. Rumusnya lebih gampang lagi loh. Kalian tinggal ambil kata bantu yang tadi, do atau does, terus pindahin ke posisi paling depan kalimat. Udah, gitu doang. Otomatis langsung jadi kalimat tanya. Coba lihat contoh ini. Dari pernyataan you swim well, kita tinggal geser do ke depan dan rula. Langsung jadi pertanyaan, do you swim well? Simpel banget kan? Dan persis kayak di kalimat negatif tadi, aturan emasnya berlaku lagi di sini. Waktu kita pakai does di depan, huruf S di kata kerja utama, wants, juga harus dihilangkan. Jadi kesimpulannya gini, akhiran S itu cuma muncul di kalimat positif. Untuk subjek he, she, dan it. Itu aja. Oke, teori melulu gak seru. Cara terbaik buat belajar ya dengan langsung coba. Saya udah siapin kuis singkat nih buat menguji pemahaman kalian. Tenang, kuisnya asyik kok. Oke, soal nomor 1. Subjeknya she. Kata kerja di dalam kurung itu enjoy. Nah, kira-kira bentuk yang pas apa ya? Saya kasih waktu 3 detik buat mikir. Yap, betul banget. Jawabannya adalah enjoys. Karena subjeknya she, kita wajib tambahkan akhiran s. Kalau jawaban kalian benar, keren. Kita lanjut ke soal kedua ya. Coba ubah kalimat ini jadi negatif. Subjeknya adalah they. Kata bentuk apa nih yang kita butuhkan? Tepat. Jawabannya adalah don't study.
Karena subjeknya they, kita pakai don't. Wah, 2 soal benar. Berarti kalian udah mulai paham polanya nih. Oke, soal terakhir. Tantangan pamungkas. Kita akan bikin pertanyaan dengan subjek he. Ada 2 bagian kosong yang harus diisi. Apa kata yang di depan dan gimana bentuk kata kerjanya? Sempurna. Jawabannya adalah does he play. Kita pakai does di depan dan kata kerjanya kembali ke bentuk dasar, yaitu play tanpa s. Luar biasa. Kalian berhasil menyelesaikan kuisnya. Oke, sebelum kita selesai, mari kita rangkum semuanya. Anggap aja ini contekan utama kalian. Cukup kuasai 4 aturan penting ini. Dan kalian udah pegang kunci dasar untuk pakai simple present tense dengan percaya diri. Ingat baik-baik 4 poin ini ya. Nah, sekarang tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Giliran kalian buat mencoba. Coba deh, pikirkan satu kegiatan rutin kalian apa aja. Terus tulis dalam 1 kalimat bahasa Inggris di kolom komentar di bawah. Jangan takut salah ya, karena latihan itu kunci utamanya. Selamat mencoba.